Pak, awalnya abang saya dipenjara kasus narkoba. Pertama dia kena tangkap sama Polres tertentu. Nah, terus ada saudara saya, dia adalah calon lurah yang ingin mencalonkan dirinya. Dari situ dia berbicara, katanya bisa membantu abang saya di penjara. Nah, disitulah keluarga saya berkonsultasi begini begitu. Dan si calon lurah pun katanya ingin menjanjikan, kalau dengan uang 50 juta, abang saya bisa keluar. Dan dari situlah keluarga saya percaya. Karena si calon lurah pun masih saudara juga. Si calon lurah tersebut dikasihlah uang sekitar 50 juta. Dan setelah dia menerima uang, ternyata dia sama sekali belum mengurus abang saya dari polsek tersebut. Sampai dipindahkan ke lapas selanjutnya. Sampai saat ini belum diurus. Dan abang saya pun merintih minta diurus. Meminta ingin mengurangi masa tahanan. Dan mendapatkan remisi. Karena sudah kangen dengan keluarga saya juga. Jadi saya sudah sering menyampaikan hati-hati kalau mengurus perkara narkoba itu. Karena teman-teman, perkara narkoba itu kan sudah jelas dia. Kalau dia punya barang bukti sekian banyak, hukumannya pun sudah jelas. Ya, jaksa pun tidak akan berani macam-macam. Polisi pun tidak berani macam-macam. Kecuali oknum-oknumnya ini memang sudah otaknya korengan ya, itu bisalah diolah-olah. Tapi tetap saja nanti di pengadilan akan sulit teman-teman. Nanti hakim tetap akan memutus sesuai dengan perbuatannya. Jadi bohong itu kalau mau ngasih uang sekian-sekian lepas katanya. Kalian jangan percaya. Apalagi orang di luar ya. Bukan penyidik, bukan jaksa. Belum lagi nanti alasannya nanti kita rehab ke BNN. Duit lagi. Sudah banyak korban penipuan ini teman-teman. Dan memang gampang tertipu ya korban seperti itu. Karena ketakutan, khawatir anaknya, saudaranya berada di dalam penjara, akhirnya dengan gampang, dengan mudah dibohongi. Anda keluar uang banyak, ya hukuman tetap aja segitu. Karena nggak mungkin berani petugas itu mengolah-ngolahnya. Kalau berani, berarti petugasnya itu sudah otaknya korengan gitu ya. Anda pernah mendengar mungkin istilah jurisprudensi. Apa itu Bang? Jurisprudensi adalah putusan hakim yang diikuti oleh hakim selanjutnya. Contohnya misalnya di Pengadilan Negeri Aceh, ada orang membawa ganja 10 kilo dihukum 5 tahun misalnya. Tentunya kalau ada kejadian yang sama di belahan Indonesia lainnya, di pengadilan lain di Indonesia, itu menjadi patokan ya kan. Tidak mungkin dibeda-bedakan jauh sekali gitu. Jadi kalau misalnya Anda melakukan hal yang sama di Jakarta atau di Surabaya misalnya, itu menjadi patokan hukuman yang sudah dijatuhkan di Pengadilan Negeri Aceh tadi. Itu namanya jurisprudensi. Jadi bagaimana mungkin Anda dibebaskan karena sebelumnya orang sudah pernah dihukum seperti itu. Jadi itu penipuan namanya. Banyak sekali orang yang mengaku-ngaku bisa menolong Anda. Bahkan ada nanti mengaku-ngaku pejabat bahkan. Jangan percaya teman-teman, hati-hati. Lebih baik Anda ikuti proses hukum dan membela diri sesuai dengan porsinya. Gitu. Hakim pun akan memutuskannya sesuai dengan keadaan. Karena hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Dia akan memberikan keputusan itu yang seadil-adilnya. Ya kan? Kita percayakan aja. Kecuali ya saya bilang tadi, kalau penegak hukum kita ini sudah korengan otaknya ya kita tinggal berdoa aja lah. Supaya mereka diterima di sisinya. Begitu ya.